Kita mulai. Selamat pagi sekali lagi. Pagi. Ya, kasih senyum kanan kirinya dulu. Tuhan baik. Tuhan baik kepada kita setelah kita sedikit merasakan hadirat Tuhan di persekutuan kita atau di acara ucapan syukur kita untuk teman kita wisuda kemarin ya. Dan hari ini Tuhan juga melimpahkan terus hadiratnya. Dan jangan lupa teman-teman, 2 minggu lagi kita akan ada fellowship bersama tanggal 19 Februari. Kita akan ke suatu tempat yang akan diumumkan berikutnya ya. Tetapi kita mau, apa tujuannya? Kita mau menikmati fellowship bersama juga. Kita mau habiskan waktu kita ngobrol, lihat firman Tuhan, kita saling lihat keterbukaan masalah atau pergumulan yang setiap kita boleh lalui dan kita saling menguatkan di situ. Dan di minggunya juga kita akan ibadah di tempat itu. Kita harap semua dari kita bisa ikut sehingga kita bisa menikmati kebersamaan itu. Ya, jadi tanggal 19, 20 booking jadwal teman-teman. Jadwalnya dikosongin. Oke, itu hari Sabtu Minggu. Ya, jadi nggak ada kuliah Sabtu Minggu. Jangan takut. Hari ini saya mau berbicara tentang, saya memberi judul khotbah saya merobohkan dan membangun. Ya. Ini akan sesuatu yang menarik yang Tuhan kasih kepada saya dalam minggu ini, dalam pembelajaran saya. Saya nggak sering belajar dalam beberapa topik bersamaan, tetapi karena Pak Bren waktu itu cerita tentang Gideon dan cukup luar biasa yang kita terima, ada beberapa hal yang sangat menjadi bagi saya ini perlu saya pelajari lebih menarik. Jadi saya ada beberapa pembelajaran tentang item-item yang ada dalam cerita Gideon. Dan salah satu itemnya itu yang membawa saya kepada pembelajaran ini, salah satunya gitu. Sehingga ini salah satu yang saya temukan dalam minggu ini yang saya bisa bagikan untuk Bapak, Ibu dan saudara semua. Jadi semua siap terima sesuatu baru hari ini? Amin. Saya mulai dari Yeremia 1 ayat 10. Yeremia 1 ayat 10 yang sudah dapat katakan amin. Saya kasih tips caranya, begitu pengajar atau apa katakan ayatnya, kalian cari dulu, Bapak Ibu Saudara cari dulu baru catat, sehingga bisa dapat waktu yang tepat. Ya itu kebiasaan sih, saya bisa dirubah. Ada yang orang biasa nulis dulu baru nyari, ada orang yang nyari dulu baru nulis gitu. Tapi saya lihat lebih efektif adalah teman-teman nyari dulu baru tulis gitu. Oke, Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau. Engkau siapa? Yeremia ya, atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan dan membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Wow. Jadi ini percakapan Tuhan dan Yeremia kepada Tuhan ke Yeremia. Ya. Ayat ini adalah salah satu isi percakapan antara Yeremia dengan Tuhan. Ayat ini adalah momen di mana Yeremia dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi bagi Tuhan dan bangsanya dan umatnya. Setiap tugas dan panggilan dari Tuhan selalu ada tujuan dan peran di dalamnya. Ya. Kalau Tuhan memanggilmu sebagai pemimpin, Dia juga memiliki fungsi dan peran bagi hidupmu di dalam rencana besarnya juga. Jadi selalu ada peran bagi kita di dalam itu, ya, di dalam rencana Tuhan yang besar itu. Di sini dikatakan Tuhan bahwa kamu sebagai nabi, tetapi ada fungsi khusus yang Tuhan mau lakukan melalui Yeremia. Dikatakan mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Banyak sekali ya kerjaannya ya. Mencabut dan merobohkan, ya, membinasakan, meruntuhkan, membangun dan menanam ya. Ini gak akan jadi series ke depan. Tugas Nabi Yeremia adalah mencabut kerajaan, benar-benar meruntuhkan kerajaan,
merobohkan, dan juga tidak hanya itu, dia juga membangun dan menanam. Itu yang Tuhan rindu kerjakan melalui Yeremia untuk kehidupan pada masa itu. Dapat kamu bayangkan kalau suatu saat Tuhan datang ke kamu, kepada kita, untuk menyatakan hal ini. Hal yang sama, untuk bilang bahwa kamu nanti akan aku pakai untuk menghancurkan Indonesia, tapi untuk bangun juga. Nah, piye itu? Agak serem ya. Itu sama halnya dengan cerita Gideon yang barusan kita juga dengar, bahwa Gideon juga dipanggil untuk berperang dan membinasakan sebuah bangsa yang menjadi musuh mereka waktu itu, dan membunuh. Kamu sendiri, seseorang yang hanya sendiri aja, langsung Tuhan ngomong kamu mau dipakai untuk menghancurkan bangsa-bangsa. Itu Yeremia, tetapi beda ya Bapak Ibu Saudara. Yeremia tidak membinasakan kerajaan dan bangsa-bangsa dengan perang seperti Gideon. Apa itu? Mari kita lihat di Ulangan 18 ayat 18. Ayat ini sebenarnya ayatnya sama, Ulangan 18 ayat 18 ini. Sebelum hamil malah Tuhan berbicara ke saya soal ayat ini untuk dia. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruhkan firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Di dalam agama lain, ini suatu hal yang menarik. Mereka juga sebut nabi. Mereka memanggil seorang nabi karena mereka memanggilnya. Mereka nyebut orang-orang yang ada di dalam cerita keagamaan mereka semuanya nabi. Bahkan mereka panggil Adam itu juga nabi. Nabi Adam. Ya. Kalau di dalam Alkitab yang kita baca, nabi adalah salah satu peran dan fungsi Tuhan yang menetapkan seseorang untuk hal ini gitu. Nabi bukan sesuatu yang kita buat seseorang menjadi nabi, tetapi Tuhan pilih orang itu untuk menjadi nabi bagi dia dan tujuan tertentu. Seseorang yang Tuhan pilih untuk berbicara melalui orang ini gitu. Tujuan di mana Tuhan mau berbicara kepada umatnya melalui seseorang ini, itulah nabi. Bukan kita yang menciptakan sebutan itu. Tapi Tuhan yang menetapkan. Catatan bahwa ada masa di dalam Alkitab yang ada sekolah nabinya. Ya, ada sekolah nabi, kalau teman-teman baca raja-raja, ada di situ ada beberapa hal yang lain. Mereka ada nabi-nabi yang mereka bisa sekolah gitu. Tetapi kenapa tidak banyak yang tertulis di Alkitab? Karena mereka tidak banyak yang dipakai Tuhan, benar. Yang dipakai benar-benar dipilih Tuhan. Karena Tuhan kalau mau berbicara melalui seseorang, dia akan pakai seseorang itu untuk berbicara. Artinya, ini bukan tentang kapasitas kamu untuk sekolah terus kamu jadi nabi baru Tuhan pakai. Tidak, kalau Tuhan mau pakai dia, Tuhan pakai dia untuk ngomong. Karena ini bicara tentang Tuhan mau ngomong melalui seseorang. Ya, tentang peran dan fungsi yang Tuhan beri, bukan kita yang memilih profesi itu. Tuhan yang menetapkan, bahkan di Efesus 5 juga dikatakan bahwa dia menetapkan nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil. Dia yang menetapkan orang-orang itu. Saya tahu ada sekolahnya saat ini untuk jadi gembala. Saya tahu ada sekolahnya sekarang, bahkan sekolah penginjilan, sekolah misi. Tuhan yang menetapkan peran itu, sehingga itulah yang dipanggil Tuhan untuk salah satunya adalah Yeremia. Ya. Ayat ini katakan seorang nabi akan kubangkitkan, aku akan menaruhkan firmanku di dalam mulutnya. Jadi di dalam mulut seorang nabi itu adalah firman Tuhan alias perkataan Tuhan yang dikatakan oleh manusia. Sehingga kalau Tuhan mau pakai seseorang dan seseorang itu ngomong, yang dia omongkan adalah perkataan Tuhan. Kita percaya itu? Amin.
Jangan sampai terjebak kepada itu cuma manusia yang ngomong gitu. Dan itu pada akhirnya yang membuat beberapa cerita di Alkitab juga gagal untuk taat ke Tuhan. Karena mereka tidak melihat Tuhan yang memakai orang itu, dia hanya melihat orang itu saja. Yeremia adalah salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjalankan fungsi ini. Tuhan menaruhkan firman-Nya pada Yeremia untuk menyatakannya kepada umat Tuhan. Kalau Gideon meruntuhkan suatu bangsa itu dengan peperangan, Yeremia akan meruntuhkan suatu bangsa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dia katakan dapat meruntuhkan dan merobohkan. Firman Tuhan yang dikatakan Tuhan melalui Yeremia adalah firman Tuhan yang berkuasa. Tulisan saya typo, jadi saya agak firman Tuhan yang berkuasa. Kurang A, jadi berkuasa. Kok firman Tuhan yang berkuasa ini salah ini. Aku harap translate-nya jadi agak aneh. Firman Tuhan yang berkuasa untuk mencabut suatu bangsa. Firman Tuhan yang berkuasa untuk merobohkan suatu kejayaan. Firman Tuhan yang berkuasa untuk membinasakan dan meruntuhkan kemegahan suatu bangsa. Firman yang berkuasa untuk membangun dan menanam kembali seperti yang dia mau. Itulah firman Tuhan kita. Setiap firman Tuhan yang Tuhan katakan punya kekuatan ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan kemampuan fisik dan kehebatan Yeremia yang menghancurkan dan membangun suatu bangsa, tetapi firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Sekali lagi, firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan yang ditaruh di mulut para nabi ini yang berkuasa untuk dapat merobohkan, bahkan juga membangun. Dapat mencabut dan menanam. Firman Tuhan berkuasa untuk melakukan hal itu. Karena firman Tuhan itu berkuasa, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena firman itu adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Oh, kita nggak ke situ, itu cuma tak sebut aja. Kalau itu Yohanes 1 ayat 1 masuk nggak hafal? Pada mulanya firman. Ya. Kalau itu adalah apa yang firman Tuhan mampu lakukan untuk bangsa dan kerajaan waktu itu, apakah yang firman Tuhan mampu lakukan untuk hidup kita? Apakah hal itu sama untuk hidup kita? Apakah firman Tuhan mampu merobohkan hidup kita dan membangun? Apakah firman Tuhan mampu mencabut hidup kita dan menanamnya kembali? Saya ke ayat firman Tuhan yang luar biasa terkenal, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 yang sudah katakan amin. Enggak susah dicari kan, 2 Timotius itu habis 1 Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ulangi pelan-pelan. Firman Tuhan atau tulisan yang ini, Alkitab ini diilhamkan Tuhan, bermanfaat. Jadi ada manfaat, ada gunanya. Yang pertama adalah mengajar. Yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Dan keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita sedang berbicara tentang firman Tuhan, ayat ini salah satu yang harus kita lihat. Kalau kita memahami peran firman Tuhan juga melalui Yeremia, kamu akan melihat ayat ini sedikit berbeda. Saya akan ajak apa yang Tuhan boleh ajak saya untuk lihat. Dikatakan di sini segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, segala perkataan yang diberikan oleh Tuhan untuk dikatakan, itu untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengajar. Ya. Mengajar itu adalah untuk memberi pengertian. Siapa di sini setiap hari diajar? Yang kuliah pasti diajar oleh dosen, ya kan? Dikasih tahu sesuatu. Ada pengetahuan, ada pengertian, ya, yang diberikan kepada kita. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah untuk mencabut pemahaman atau pengertian yang lama dan digantikan dengan pengertian yang baru. Pernah nggak kamu diajar terhadap seseorang terhadap sesuatu terus kamu bilang, oh gitu tuh, berarti aku salah kemarin ya? Gitu. Pernah seperti itu? Itu artinya adalah pengajaran untuk kamu dilepaskan dari sesuatu yang udah menanam lama dari di hidupmu. Pemahaman kamu ngertinya begitu, ternyata begitu diajar kamu baru ngeh, oh ternyata nggak kayak gitu ya. Dia sedang mencabut apa yang berakar di dalam diri kita. Alkitab dan firman Tuhan mampu melakukan hal itu bagi hidup kita. Pernah kamu dalam pengajaran seperti ini atau baca Alkitab sendiri dan kamu mulai bilang, oh berarti aku selama ini salah karena Tuhan ternyata maunya seperti ini. Aku ngertinya seperti itu. Dan firman Tuhan berarti waktu itu sedang mencabut atau sedang mengajar hidup kita untuk melepaskan, mengeluarkan apa yang sudah berakar di dalam diri kita yang salah, supaya digantikan dengan pengertian dan pengetahuan yang baru yang kita lihat dari perkataan Tuhan itu, dari tulisan-tulisan itu. Firman Tuhan juga untuk menyatakan kesalahan. Yang dituliskan Tuhan juga bicara tentang kesalahan adalah untuk menyatakan apa yang salah dan apa yang benar. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan akan melakukan hal ini kepada kita. Yang mengalami katakan amin. Dia akan menyatakan apa yang salah sekaligus menyatakan apa yang benar. Merobohkan kepercayaan lama kita yang kita rasa itu sudah benar, ternyata salah, digantikan dengan kepercayaan baru dari harapan firman Tuhan itu. Memperbaiki kelakuan adalah menyatakan apa yang benar untuk dilakukan dan apa yang salah untuk dilakukan. Jadi bedanya dengan menyatakan kesalahan adalah kesalahan biasanya terjadi dari sesuatu yang kita percayai, lebih percayai dari situ. Kelakuan adalah sesuatu yang juga bisa muncul dari kepercayaan, tetapi kelakuan juga bisa muncul dari kebiasaan yang kamu lakukan terus-menerus. Dan memperbaiki kelakuan artinya tindakan kita sehari-hari, attitude kita setiap hari itu diperbaiki oleh firman Tuhan. Ini bicara tentang meruntuhkan, karena kebiasaan itu sekuat tembok, Bapak Ibu Saudara. Setuju katakan amin? Ya. Kebiasaan itu benar-benar sekuat menara yang nggak bisa dirobohkan. Tapi firman Tuhan akan merobohkan hal itu dengan sebuah untuk memperbaiki kelakuan kita yang benar dari kelakuan-kelakuan kita yang salah. Dan itulah yang dilakukan firman Tuhan. Sudah mulai melihat kesamaan seperti apa yang Tuhan katakan ke Yeremia. Ya. Dan yang terakhir adalah bicara tentang mendidik orang dalam kebenaran. Adalah menyatakan untuk membantu orang untuk memiliki hidup benar. Waktu Tuhan ngomong ke Yeremia, dia bilang membangun dan menanam kebenaran firman Tuhan. Mulai dibangun kebenaran firman Tuhan itu di dalam. Firman Tuhan berkuasa untuk lakukan hal ini. Amin. Dia melakukannya bahkan terkadang di waktu yang sama. Dia menyatakan apa yang salah dan yang benar di satu kalimat. Karena dia meruntuhkan dan mencabut hati kita yang salah dan kepercayaan kita yang salah dan membenarkannya dalam waktu yang bersamaan. Saking berkuasanya firman Tuhan, dia mampu melakukan ini bagi suatu bangsa dan dia mampu melakukannya untuk hidup kita juga. Firman Tuhan berkuasa untuk merobohkan dan membangun. Setiap firman Tuhan yang kamu dengar, firman Tuhan yang kamu baca, dia berkuasa untuk melakukan hal ini. Jadi percayalah bahwa firman Tuhan bukan hanya perkataan yang biasa saja. Dia yang memakai Yeremia bahkan untuk mengubah suatu bangsa. Dari yang begitu jayanya bisa hancur, runtuh dan roboh. Dan hanya dengan firman Tuhan seseorang bisa hancur, roboh dalam hidup kepercayaan itu. Saya mau lebih dalam lagi di Mazmur 12 ayat 6. Beberapa terjemahan ada di ayat 7. Kata depannya firman Tuhan,
adalah firman. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia yang terjemahan MILT. Ya. Mazmur 12. Benar? Nggak salah kan aku ayatnya? Firman Tuhan adalah firman yang murni, bagaikan perak yang dimurnikan dalam perapian tanah, dimurnikan sampai 7 kali. Ya. Hah? Ya, aku terjemahan yang MILT. Ya. Ada beberapa terjemahan yang dia pakai janji Tuhan. Ada yang terjemahan pakai perkataan Tuhan. Ada beberapa terjemahan yang pakai firman Tuhan. Yang barusan saja saya baca adalah terjemahan yang MILT, dia pakai kata firman Tuhan. Saya suka banget dengan ini. Saya suka untuk bagian ini karena kita sedang ngomongin firman Tuhan. Saya tadinya hampir pakai yang perkataan Tuhan. Tapi apapun perkataan Tuhan itu, apapun terjemahannya, perkataan Tuhan itu selalu mengandung janjinya. Perkataan Tuhan itu selalu mengandung harapan itu. Perkataan Tuhan juga mengandung kekuatan dan kuasa. Ya. Firman ini menyatakan bahwa perkataan Tuhan itu murni. Kata murni di sini bahasa aslinya adalah tahor. Ada terusannya turun ke tahir. Ya. Itu artinya bersih atau tidak haram atau tidak tercemar. Perkataan Tuhan tidak pernah tercemar. Ya, menyatakan bahwa firman Tuhan adalah perkataan yang benar-benar murni. Ya, perkataan Tuhan tidak pernah tercemar sedikit pun. Perkataan Tuhan itu kudus dan murni sebagaimana Dia kudus dan murni. Kita meragukan apa yang Tuhan katakan tidak melemahkan kebenaran dan kemurnian yang ada di dalam firman Tuhan. Kadang orang pede banget dengan apa yang dia percaya dan dia rasakan, seakan-akan membuat firman Tuhan lebih lemah. Padahal sebenarnya itu cuma apa yang kita percaya. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Kalau kamu nggak percaya, firman Tuhan tetap berkuasa walaupun kamu nggak percaya. Bisa mengerti di situ. Kita tidak percaya pada firman Tuhan tidak mengurangi kuasa firman Tuhan itu. Saat respon kita terhadap firman Tuhan yang datang ke hidup kita itu tidak benar, itu tidak membuat firman Tuhan berubah kuasanya. Jadi seperti ayat-ayat sebelumnya saya bilang firman Tuhan berkuasa, lakukan ini, firman Tuhan itu ini, itu. Terus mungkin ada yang merasa bahwa enggak tahu firman Tuhan enggak lakukan hal itu. Berarti firman Tuhan enggak berkuasa kayak yang Mas Giri barusan bilang. Tidak. Hidupmu yang tidak merespon firman Tuhan dengan benar sehingga firman Tuhan kuasanya tidak dapat berdampak ke hidup. Firman Tuhan tidak pernah berubah kuasanya. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan kekal dan tetap sama dari dulu sampai sekarang. Firman Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi di Kejadian sama dengan firman Tuhan yang kita dengar barusan tadi di pujian penyembahan. Kuasanya tetap sama, tetapi respon kita terhadap firman Tuhan yang datang itu menentukan bagaimana kuasa firman Tuhan itu dapat kita alami atau tidak. Kalau kita tidak meresponnya dengan benar, kita tidak akan merasakan kebenaran itu. Firman Tuhan berkuasa menghancurkan apa yang tidak benar dan menyatakan apa yang benar kepada kita. Itu yang harus kita ketahui. Saya ajak kembali ke Yeremia, tetapi di pasal 18. Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sudah dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini peristiwa di mana Yeremia mau diomongin Tuhan sesuatu. Ini di pasal 18. Tadi kita baca pasal 1 waktu dia dipanggil. Berjalannya kehidupannya banyak Tuhan ngomong lewat dia. Salah satunya ini. Dibawa dia ke tukang periuk atau tukang penjunan bahasa Alkitab lama. Tukang buat kendil bahasanya gitu.
tukang tanah liat. Terus Tuhan perlihatkan, lihat bahwa ketika dia buat, terus waktu yang dia buat rusak, itu dia hancurkan lagi dan dia buat lagi. Kehancuran yang Tuhan bawa itu terus ditunjukkan kepada Yeremia setelah itu. Dia bilang bahwa aku dapat melakukan hal yang sama. Aku dapat menghancurkan dan merobohkan, tapi juga aku dapat membangun dan menanam. Kehancuran yang Tuhan bawa ke hidup kita tidak pernah bertujuan untuk membinasakan kita, tetapi dia juga tidak bisa mempertahankan kerusakan yang ada di dalam kita atau pada hidup kita. Dia bukanlah seorang pembuat tanah liat yang aduh rusak dikit kena tanganku, udah terus aja deh, nggak apa-apa. Mana kali ada yang mau beli segitu. Ya. Enggak, dia nggak akan pernah biarkan itu. Makanya dikatakan di sini, yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak. Jadi yang lagi dibuat, yang sedang dibuat, gitu. Sedang dalam proses pembuatan untuk menjadi sempurna, itu rusak. Dalam perjalanan hidup kita ada titik di mana kita memilih kejahatan ketimbang kebenaran. Memilih apa dosa daripada yang kudus. Sehingga kita rusak. Di dalam proses pembuatan kita menjadi sempurna. Kita semua di tempat ini belum sempurna, saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita masih perlu Tuhan untuk diciptakan dan dibuat sebagaimana Dia mau kita buat. Tapi di dalam masa pembuatan itu terjadi kerusakan di dalam kita. Karena pilihan kita memilih apa yang jahat daripada apa yang benar. Ya, Tuhan menciptakan kita, tapi Dia tidak pernah bermaksud menciptakan kita ada kerusakan sedikit pun. Faktanya Tuhan mau kita sempurna karena Dia sempurna. Ayat firman Tuhan katakan itu. Bilang kau sempurna karena aku juga sempurna. Bilang kau kudus supaya karena aku kudus. Tetapi untuk jadi sempurna, Tuhan harus berurusan sama kerusakan yang ada di dalam hidup kita. Supaya kita sempurna, Dia harus hilangin kerusakan yang terjadi di dalam bentuk hidup kita. Kalau bentuk kita rusak, padahal bentuk kita nggambarin Tuhan, berarti gambar Tuhan rusak. Sehingga tidak ada kerusakan yang akan dibiarkan. Dia akan menghancurkan lagi dan membangun lagi. Firman Tuhan hadir dan sedang berurusan dengan kehidupanmu. Firman Tuhan sedang mencabut, merobohkan dan meruntuhkan. Artinya adalah firman Tuhan sedang berurusan sama kerusakan-kerusakan di dalam hidup kita untuk menghancurkan kerusakan itu. Firman Tuhan mungkin masuk ke hidupmu untuk menghancurkan kesombonganmu. Firman Tuhan sedang masuk ke hidupmu untuk menghancurkan kepercayaanmu akan keuanganmu diri sendiri. Dengan semua apa yang kau bisa lakukan, firman Tuhan sedang masuk ke hidupmu untuk memperlihatkan bahwa Tuhan lebih berkuasa dari hidup kita. Karena Dia lihat suatu kerusakan yang perlu dibereskan. Di ayat 7, ya, di pasal yang sama, di ayat 7, begini firman Tuhan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku. Aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku membangun dan menanam mereka. Pahami kita bahwa kita sedang berbicara tentang dua hal hari ini. Merobohkan dan membangun. Coba lihat kanan kirinya, paham. Kira-kira sebelahnya ngerti nggak? Atau udah mulai kemana-mana pikirannya? Dua hal ini berkaitan, tetapi ini adalah dua hal yang berbeda. Satu ngancurin, satu membangun. Bisa dilakukan bersamaan, bisa lakukan di beda hari, ya. Apalagi yang kerja-kerja di konstruksi ini. Ya. Kadang ada dihajar, langsung dibangun lagi, ada di hari yang sama, ada deh. Itu dua hal yang berkaitan, tetapi itu dua hal yang berbeda. Gitu. Sehingga kita dapat hanya mengalami
kadang kita juga bisa kesempatan di hari tertentu kita cuma mengalami satu aja, cuma dirobohkan toh, bisa aja kita cuma dicabut aja, tidak selalu bersamaan. Ya, kita belajar baru saja kalau Tuhan tidak pernah menciptakan kita dalam kerusakan, sehingga Dia akan menghancurkan kita untuk membangun kembali dengan kesempurnaan. Itu cara Tuhan. Jadi kita semua perlu paham ada dua tindakan yang Tuhan akan lakukan melalui firman-Nya, menghancurkan dan membangun. Bejana yang rusak dihancurkan, bejana yang tidak benar dihancurkan. Manusia yang rusak dihancurkan, manusia yang tidak benar dihancurkan. Tetapi tidak dari semua yang dihancurkan dibangun kembali. Kenapa bisa begitu, Mas Kiri? Lihat ayat ini. Tadi kita baca, saya baca pelan-pelan lagi. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku. Ini bilang, aku enggak lagi akan menjatuhkan malapetaka, tapi aku akan membangun dan menanam. Ayat tadi bilang. Ketika firman Tuhan mulai nyatakan sesuatu kesalahan dari hidup kita, firman Tuhan itu ngatain bahwa, hei, Kiri, kamu salah lakukan hal ini kejahatan. Ada pilihan dalam hati saya untuk bilang, ya Tuhan, aku berhenti dan bertobat. Tapi ada juga pilihan di waktu yang sama untuk, enggak lah, ini sudah kepepet, hajar aja. Pernah rasakan itu, yang pernah katakan amin? Hah? Ya, pernah ada dua hal itu. Dan Tuhan bilang ketika firman yang itu tadi, yang aku bilang soal meruntuhkan tadi, yang meruntuhkan, kalau kamu tetap lakukan, kamu akan hancur. Kalau kamu tetap gini, kamu tetap akan masuk dalam dosa. Itu yang firman sedang dikatakan. Tapi orang yang menerima firman itu, dia bertobat, Tuhan membangun dia kembali. Pertobatan adalah titik dari pembangunan kembali bagi Tuhan untuk hidup kita. Kalau tidak ada pertobatan, pembangunan itu tidak akan pernah terjadi, tapi kehancuran ada di depan kita. Jadi pahami bahwa saat dia berbicara tentang kehancuran bagi seorang bangsa atau seseorang, itu karena kerusakan seseorang dan bangsa itu sendiri loh. Tuhan tidak pernah bertujuan merusak hidup kita. Tidak pernah. Tapi dia tidak pernah bisa juga membiarkan kerusakan itu ada di hidup kita. Tapi untuk memperbaiki kerusakan, dia perlu menghancurkan hidup kita. Supaya rusaknya hilang. Kudu diganti. Bahasanya Pak Kiri, tatal, ganti. Kan? Nggak mau yang itu, ganti aja. Karena nggak bisa dibiarkan, dan Tuhan tidak mau membiarkan hidupmu tidak sempurna seperti Dia sempurna. Dia tidak bisa membiarkan hidupmu ada dalam kerusakan itu. Jadi apa artinya bahwa tidak semua orang yang rusak akan dibangun kembali kepada Tuhan kecuali mereka yang bertobat. Apakah firman Tuhan itu sedang berbicara kepada kita hari ini? Dalam minggu-minggu ini ada firman Tuhan yang masuk ke hidupmu untuk membicarakan atau mengatakan tentang hidupmu ada sesuatu yang perlu dihancurkan. Ada sesuatu yang perlu dirobohkan. Kalau engkau meresponi firman Tuhan itu dengan baik, pembangunan kembali terjadi. Kalau kamu meresponnya dengan benar, Tuhan akan membangun engkau kembali. Ya. Kamu sedang baca firman, kamu dengar firman Tuhan dalam pengajaran-pengajaran atau pertemuan yang ada, Tuhan menyatakan kesalahan dan kerusakan itu, aduh kena gitu. Aduh hancurlah itu. Aduh ngeno tenan bos. Loro. Lah kalau respon kita benar, ya, yang adalah pertobatan dan berhenti dari kejahatan kita, ya, Dia akan membangun hidup kita dalam kebenaran kembali. Seperti tadi.
Saya mau ke Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Ini ayat yang suka banget ini. Pak Karin suka ayat ini kayaknya. Iya, Pak. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Yang percaya katakan amin. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Kayak gini aminnya keras ya. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu. Saya ulangi yang bagian itu. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu, ya, yang kusampaikan hari ini, catat baik-baik, kau lakukan dengan setia. Karena semua mau aminnya yang di depan, yang belakangnya aminnya udah kurang ini barusan. Hidup baru terjadi saat pertobatan terjadi, barusan kita belajar. Amin. Kalau kita tidak bertobat, hidup kita tetap sama. Tidak ada hidup baru tanpa berhenti dari yang lama. Kekristenan bukan hidup modifikasi, teman-teman. Tahu hidup modifikasi? Anak-anak motor, anak-anak mobil kenal kata ini. Sepeda motor lama dilakukan modifikasi supaya kelihatan baru. Kekristenan kita di tempat ini tidak kayak gitu. Kemarin saya jemput Gea di hotel tempat dia wisuda. Itu hotelnya oke juga. Karena begitu masuk parkiran ada mobil-mobil antik di parkirannya. Begitu naik ada motor-motor antik di atasnya. Gitu. Ada motor kuno dipajang. Dan bersih, catnya masih bagus gitu. Tidak berkarat bahkan. Jadi dipajang di setiap lobi, di sisi-sisi hotel itu. Gitu. Tapi kenapa bisa kami tahu kalau itu motor lama? Padahal bersih. Padahal kinclong, beberapa kinclong itu oke. Bagus. Kenapa kami tetap notice kalau itu motor lama? Kenapa? Karena modelnya betul. Karena bentuknya ini lama. Itu udah nggak dijual sekarang. Karena memang itu, walaupun saya nggak ngerti sebenarnya itu tahun berapa gitu ya, tapi wah ini kuno, ini antik gitu kan. Karena kita tahu aja udah bentuknya dan modelnya itu lama. Mau dibersihkan apapun, yang lama tetap lama. Makanya bejana yang rusak tadi tidak bisa dibiarin terus cuma dirusaknya dipoles-poles sedikit. Cara kekristenan Tuhan tidak, dia membayar hidupmu hidupmu untuk yang baru datang. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Cara dia adalah mengganti hidupmu dengan hidup baru. Itulah kenapa Yesus tidak datang untuk membuat hidup lamamu bersinar cemerlang. Tidak seperti cuci piring pakai Baiklin. Gimana cuci piring pakai Baiklin? Ya berarti kita cuci pakai Baiklin langsung cemerlang gitu. Enggak. Yesus tidak mengerjakan hal itu. Dia datang untuk membeli hidupmu dan memberi hidup baru. Dia sedang lakukan itu. Apa salah satu identikal kehidupan baru dalam kekristenan? Hidup baru dalam Kristus itu apa salah satu identik orang hidup baru? Kenapa kita bisa bilang bahwa orang itu dalam kehidupan baru? Salah satunya adalah kita bicara tentang menerima Roh Kudus lain waktu lalu. Salah satunya adalah ketika mereka sudah hidup menuruti perintah Tuhan. Orang yang hidup baru adalah orang yang sudah tidak lagi hidup menurut daging. Orang yang hidup baru adalah orang yang tidak lagi hidup menurut hati, perasaan aja. Orang yang hidup baru tidak lagi hidup menurut pikiran saja. Ya. Orang-orang yang hidup baru adalah mereka yang hidup menurut perintah Tuhan. Pertobatan penting sekali. Baptisan air penting sekali, tetapi juga penting sekali kehidupan kita selanjutnya setelah pertobatan dan baptisan itu. Kita pastikan kesetiaan pada perkataan Tuhan. Ayat ini katakan, kau lakukan dengan setia.
Artinya melakukan terus-menerus dalam hidupmu selanjutnya. Dilakukan terus. Untuk saya ayat ini bukan ayat kemakmuran. Banyak orang yang pakai ayat ini soalnya untuk itu. Banyak yang pakai untuk iming-iming supaya ikut Yesus, bahwa mereka akan terus naik jadi bos, nggak akan jadi ekor terus, nggak jadi karyawan. Sehingga banyak yang nggak suka, banyak orang Kristen nggak suka jadi karyawan. Banyak menerjemahkan ayat ini, kamu akan terus naik, gajimu akan terus naik, kedudukan posisimu akan terus naik, dan jabatanmu akan terus naik. Yang percaya katakan amin. Enggak ada. Bagi saya seperti kita saat ini, ayat ini adalah bentuk dari kedewasaan rohani, Bapak Ibu Saudara. Saat kamu setiap kali melakukan sesuatu menurut perintah Tuhan, kamu bukan lagi jadi ekor, tapi kamu akan jadi kepala. Kamu tidak lagi hanya mengikut saja, tapi kamu akan mulai diikuti. Pahami? Waktu kamu mulai hidup menurut perintah Tuhan, kamu akan mulai hidup yang patut untuk dicontoh orang lain. Sehingga akan ada orang-orang yang mulai mengikuti engkau. Kamu tidak lagi hanya mengikuti orang yang jadi teladan, tetapi hidupmu bahkan bisa menjadi teladan untuk diikuti orang lain. Ya, saya tidak mengubah ayat itu, saya hanya melihat dengan sesuatu yang baru hari ini. Sampai mana tadi? Kamu tidak hanya dimuridkan, tetapi kamu juga akan memuridkan orang lain ketika kamu terus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan setia. Karena hidupmu akan bertumbuh di situ. Kamu tidak hanya mengekor dan minta makan, tetapi kamu bisa memberi makan dan kehidupan juga kepada orang lain. Itu pertumbuhan rohani yang saya lihat dari ayat ini bahkan. Kamu akan terus naik dan tidak turun. Kamu terus naik dalam kedewasaanmu dalam Kristus. Sehingga bukan hanya malah turun dan tidak mencintai Yesus lagi ketika kamu melakukan perintah Tuhan. Sehingga sederhana bagi saya, kadang saya melihat seseorang yang mulai menurun. Ya. Tidak semangat lagi belajar tentang Tuhan, ya. Tidak semangat lagi persekutuan dengan Tuhan dan umatnya, ya. Nggak semangat lagi dengan kebenaran yang didengar, ya. Karena orang ini sedang bermasalah terhadap ketaatannya sama Tuhan di dirinya sendiri. Artinya dia sedang ada kerusakan di dalam dirinya, sedang ada sesuatu yang tidak benar dalam dirinya. Berhenti taat, berhenti untuk ngikut Tuhan. Sehingga mereka akan mulai menurun. Tidak malah makin bertumbuh di dalam kedewasaan rohani mereka. Malahan mereka menurun walaupun mereka tidak pernah absen pertemuan pengajaran. Mungkin mereka nggak pernah absen pertemuan ibadah. Bahkan semua kegiatan yang kita lakukan. Tetapi kalau itu tidak keluar dari ketaatan dari perintah Tuhan, misalnya mereka datang ke sini 2-3 jam sama kita, pulang lakukan dosa, sama aja engkau akan terus menurun, Bapak Ibu Saudara. Karena kunci dari kedewasaan dan terus naiknya hidupmu adalah ketika engkau melakukan apa yang kuperintahkan hari ini dengan setia. Siapa yang mau naik? Siapa yang mau jadi kepala? Kamu bisa cari makan untuk orang lain. Kamu bisa ngasih kehidupan ke orang lain dan kamu mulai diikuti menjadi teladan. Filipi 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15 sampai 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah.
susah. Paulus katakan ini bahwa supaya tidak percuma perjuangan dan susah yang dia alami bagi jemaat Tuhan untuk mereka terus hidup benar. Mereka berpegang pada firman itu penting, ya kan? Ya, berpegang pada firman itu kunci dari kestabilan hidup kita di dalam Kristus. Tanpa berpegang terus kepadanya, tidak satu pun kita di sini, di tempat ini, bahkan saya sendiri akan bertahan dalam kebenaran. Tanpa melihat firman dan berpegang firman itu terus menerus. Makanya tadi di ayat Ulangan katakan, kalau kamu pegang ini setia, artinya tidak pernah berubah. Pegang terus, kamu akan terus naik. Kamu akan bertambah terus. Ada pertumbuhan, perkembangan dalam hidup. Tidak sebaliknya, karena firman Tuhan malah kita lepaskan, tidak satu pun kita mampu bertahan untuk tidak rusak. Kalau sebaliknya juga yang kita lakukan adalah firman Tuhan terus kita pegang, karena firman Tuhan adalah kebenaran itu, kamu sedang berpegang padanya membuat kamu terus stabil di dalam kebenaran. Enggak kadang-kadang benar, kadang tidak. Stabil dan kuat itulah yang penting, karena bahaya sekeliling kita hidup dikelilingi oleh orang-orang yang seperti pada ayat ini. Angkatan-angkatan yang bercela, yang bengkok hatinya, yang sesat, yang gak benar. Kalau kita tidak benar-benar berpegang pada perintah Tuhan untuk hidup benar, kemana lagi kita berpegang untuk hidup benar? Kita harus mau kuat sampai akhir dan tidak bercela sampai akhir. Kita dalam proses pembuatan menjadi bejana itu, dia adalah tukangnya. Dia adalah sedang membuat bejana itu, sedang membuat hidup kita. Pastikan tidak ada di dalam masa pembuatan itu kejahatan yang muncul bagi hidup kita, sehingga kita menjadi rusak. Harus dihancurkan lagi dari hidup kita. Baru dibangun lagi kalau kita bertobat. 1 Yohanes 2 ayat 14. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Tuhan diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan dunia. Katakan di sini, hai orang-orang muda. Amin. Ya, ada orang-orang muda di sini. Hai orang-orang muda. Ayat ini dikatakan begini, karena kamu kuat dalam firman Tuhan, diam di dalam kamu, kamu telah mengalahkan yang jahat. Terjemahan lain yang lebih mudah kayak gini. Hai anak-anak muda, karena firman Tuhan di dalam kamu, kamu kuat dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Anak muda sering banget nggak kuat. Kita sering dengar ungkapan, anak muda banyak jatuhnya, anak muda banyak nggak benernya, banyak habiskan waktunya ke hal-hal yang tidak berfungsi dan lainnya. Tahu enggak, ada kunci supaya kamu muda, ya, tapi tidak jatuh. Kamu tetap dalam kemudaanmu, tapi kamu tetap benar. Gitu. Siapa mau tahu kunci ini? Siapa mau tahu dan jadi anak muda yang tidak jatuh? Saya lagi ngomong sama anak muda kan ini. Ada anak muda di sini? Salah ayat jangan-jangan. Kuncinya adalah biarkan firman Tuhan di dalam kamu. Dikatakan di sini, biarlah firman Tuhan ada hidup di dalam kamu. Biarlah firman Tuhan yang ditunjukin sama Tuhan itu dan dikatakan Tuhan itu hidup dalam kamu, dan kamu akan jadi anak muda yang tidak jatuh. Komunitas kita belum besar banget. Ya masih segini yang di Indonesia.
Tapi salah satu hal yang saya lihat ketika di Amerika kemarin adalah saya kadang dengar dari mereka Pak Pren bahwa di sana generasi berikutnya yang muda-muda begitu kuat di dalam Tuhan. Tapi waktu saya di sana melihat sendiri bahwa mereka benar-benar kuat di dalam Tuhan. Artinya sangat mungkin kamu muda dan tetap benar, teman-teman. Sangat mungkin kamu tetap muda dan kuat selama firman Tuhan ada di dalam kamu. Selama firman Tuhan jadi hidupmu. Sangat mungkin kamu anak muda yang ada dalam kemuliaan Tuhan karena firman Tuhan ada di dalam kamu. Satu-satunya kunci untuk kita terus kuat di dalam Tuhan dan mengalahkan yang jahat, dikatakan ayat ini, adalah biarkan firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Apa artinya firman Tuhan hidup di dalam kita? Ini contohnya. Biarin kalau Tuhan lagi nunjukin apa yang rusak dalam hidupmu, ya, bertobatlah. Dan firman itu akan mulai membangunmu kembali sama Tuhan. Bisa ngerti? Tuhan lagi ngomong setiap hari ke kita. Bertobat aja. Supaya kamu jadi orang muda yang berkemenangan. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Selama firman Tuhan itu ada bagi kita. Jadi firman Tuhan itu berkuasa untuk membangun dan merobohkan. Mencabut dan menanam hidup kita. Kalau engkau mau kuat tertanam, biarlah firman Tuhan itu yang kamu responi dalam kebenaran. Saya ke 1 Petrus 2 ayat 20. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Saya agak percepat dikit supaya kita bisa perjamuan kudus hari ini. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan ada dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal dan jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat ini sebenarnya salah satu ayat yang ngeri yang bagi saya sendiri. Karena dikatakan bahwa lebih buruk kalau mereka yang udah tahu apa yang benar, mereka terus akhirnya lakukan apa yang jahat. Keadaan mereka akan lebih buruk. Ya. Dan kita juga familiar dengan kata tidak taat. Siapa yang baru sekali mendengar kata tidak taat? Nggak ada kan? Kita familiar sekali. Ketidaktaatan terjadi saat kita tidak taat. Ya. Bisa ngerti di situ? Ketidaktaatan itu terjadi waktu kita tidak taat. Artinya adalah saat kita dengar perkataan Tuhan tetapi tidak kita lakukan, itulah yang dikatakan tidak taat. Makanya ayat ini katakan orang yang udah dengar tapi tidak hidup dengan yang benar. Orang yang sudah dikasih tahu tapi nggak hidup seperti yang dikasih tahu, itulah masuk ke dalam ketidaktaatan. Itu yang disebut orang bebal. Bahkan Alkitab juga pakai kata-kata fasik. Alkitab kita itu kata yang jadul banget. Tapi itu bicara tentang orang yang udah ngerti dan dengar. Kamu udah dengar firman Tuhan ngomong jangan lakukan, tapi kamu tetap melakukannya, itulah yang dimaksud ketidaktaatan. Jadi firman Tuhan akhirnya berdampak kepada kita dan merobohkan hidup kita. Runtuh benar-benar. Karena hidup kita yang gak mau meresponi dan merobohkan dalam pertobatan itu. Jadi hati-hati. Dikatakan bahkan tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Ayat ini. Jadi sudah disampaikan ke mereka tapi balik dari perintah itu, menolak perintah itu, gak hidup dari perintah itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah mendengar apa yang disampaikan Tuhan?
Apakah kita mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita? Pertanyaan kedua adalah, apakah kita sudah mentaatinya? Sudah disampaikan tapi malah balik menolak. Sudah disampaikan tapi tidak mengikuti. Sudah diberitahu tetapi tidak melakukan. Dikatakan maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari semula. Lebih parah dari yang semula. Karena sudah ngerti. Lebih parah. Firman Tuhan sedang memperlihatkan kerusakan di dalam hidup kita. Firman Tuhan sedang menghancurkan hidup kita. Jadi bertobatlah dan berhentilah supaya pembangunan kembali itu terjadi bagi hidup kita. Supaya pemulihan itu kembali terjadi bagi hidup kita. Firman Tuhan sedang melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan sedang mencabut dan meruntuhkan, menghancurkan apa yang rusak dalam hidup kita. Dan akan membangun apa yang benar di dalam hidup kita. Biarkan firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Saya percaya kita semua mencintai firman Tuhan. Amin. Ada amin di sini? Amin. Siapa yang cinta firman Tuhan? Siapa yang rindu Tuhan berfirman ke hidupnya setiap hari? Amin. Firman itu yang akan membangkitkan dan merobohkan. Masih ada ayat lagi, Lukas 11 ayat 28. Masih beberapa. Lukas 11 ayat 28. Tetapi dia berkata, jauh lebih diberkati lagi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Saya ulangi lagi. Jauh lebih diberkati lagi mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Lebih diberkati mereka yang mendengar dan melakukannya. Saya nggak banyak ngomong aja dengan ayat ini. Ayat ini udah jelas banget. Kalau kamu mau lebih sukacita, lebih lagi damai sejahtera, lakukan apa yang dia katakan. Lakukan apa yang sudah kita dengar. Lakukan apa yang sudah dia berikan. Lakukanlah itu. Dan ayat terakhir untuk kita hari ini ada di Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9 yang begitu luar biasa untuk kita semua hari ini. Saya mau kita baca bareng-bareng aja ini. Filipi 4 ayat 9. Siap? 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ada masalah sering terjadi dalam komunitas kita. Masalah-masalah yang timbul lucunya adalah akar masalahnya adalah sesuatu yang sudah kita ajarkan. Akar masalahnya adalah sesuatu yang barusan bahkan kadang diajarkan. Ayat ini kalau perlu tulis di pintu kamarmu. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu telah terima, apa yang kamu telah dengar, dan apa yang kamu telah lihat dari pelayanan ini, dari firman Tuhan, dari pengajaran yang ada di tempat ini, lakukanlah itu. Kalau dikatakan jangan menyerah kepada perasaanmu, jangan menyerah pada apa yang kamu rasain. Kalau kamu terima pengajaran untuk bertobat, bertobatlah supaya hidupmu berkemenangan. Kalau kamu terima pengajaran untuk hidup semakin percaya kepada Tuhan, lakukanlah itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kami katakan bukan hanya pikiran dan ide kami saja. Adalah firman Tuhan yang kita sama-sama baca hari ini, yang sedang dikatakan kepada kita semua. Mari kita responi dengan benar, dengan melakukannya. Karena firman Tuhan akan hidup dan membangun hidup kita dengan hal itu.
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus kita. Ya. Mungkin salah satu bisa panggilin yang sekolah minggu. Udah. Kita tunggu yang sekolah minggu.